Sobat Berkawan, ketemu lagi di Teh Talk BK Podcast bersama saya Anindya. Kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Saya Kahlil Bintang Ramadhanakari, Solution Architect. Dan narasumber spesial kita hari ini ada Ya, saya Brando Lubis, Commercial Lead dari AMD Indonesia. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Ya. Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Di episode kali ini kita akan ngobrolin yang lagi tren nih, apalagi kalau bukan AI. Jadi pada podcast kali ini kita akan mengupas tentang solusi AI dari AMD yang akan membantu perusahaan mengatasi pain point mereka dan mendorong ke inovasi teknologi into the next level. Yuk kita bahas lebih dalam lagi mengenai solusi AI khususnya dari AMD. Ya. Oke. Topik AI ini sangat hot ya. Ya. Hot banget nih, Mas. Menjadi tren topik juga Benar-benar. di industri-industri IT tentunya. Nah, Pak Brando, untuk artificial intelligence ini kan sudah digunakan di berbagai sektor. Ya. Nah, apa sih tantangan terbesar ketika kita mau melakukan pengadopsian terhadap AI tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Ya. Kita kalau ngomongin AI ini sekarang kita sebutnya revolusi sih sebenarnya. Revolusi, Jadi ya. revolusi itu kebiasaan-kebiasaan kita yang sebelumnya kita lakukan itu tiba-tiba ada AI, kita harus adaptasi nih, kita harus berubah. Betul. Kita harus bisa hidup dengan artificial intelligence inilah. Ya sehari-hari kita pastinya sekarang sadar atau nggak sadar kita juga udah gunain sih gitu. Iya. Cuma tinggal gimana kita meningkatkan atau memanfaatkan teknologi ini untuk kita bisa jauh lebih produktif, lebih perform seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang tantangan ya tadi ya, tantangan dari AI itu sendiri, ya ada beberapa poin sih yang kita juga jadi sangat consider kenapa tantangannya itu juga sebenarnya tantangan global gitu. Oke. Kita nggak ngomongnya hanya di Indonesia. Even di Indonesia justru lebih tough lagi lebih untuk tough ya. Challenging. challenging ya. Pertama itu kayak contoh kesiapan data gitu. Jadi data itu kalau kita ngomong AI kan kita ngomongin adalah apa yang kita input, outputnya. Kalau kita inputnya sampah, yang keluar juga sampah kan kayak gitu. Iya. Artinya butuh data itu yang benar-benar data yang valid, data yang akurat, data yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah challengingnya adalah kesiapan talent gitu. Nah ini jadi PR sendiri buat kita sendiri. Even di kampus-kampus di Indonesia sendiri jurusan AI itu juga mungkin nggak banyak kayak gitu. Oke. Sedangkan kebutuhannya ini di semua industri gitu. Semua industri membutuhkan talent ini. Nah kita nggak siap nih gitu. Kita butuh akselerasi lebih cepat untuk bisa menghasilkan talent ataupun yang pekerja-pekerja yang ada, profesional yang ada sekarang yang mulai adaptasi dengan teknologi AI itu sendiri. Dan yang ketiga adalah yang mungkin juga sangat challenging adalah budaya kerja. Budaya kerja. Oke. Organisasi itu bisa terima nggak dengan teknologi baru, dengan teknologi AI ini, organisasinya bisa adopsi nggak dengan zaman yang sedang lagi bergeser ini gitu. Oke. Gitu sih kira-kira. Oke, siap-siap. Jadi tantangannya nggak cuma hanya di teknologinya aja ya Pak, tapi Ya. ada di sumber daya manusianya itu Sumber sendiri. daya manusia, budaya juga menjadi salah satu yang perlu diadopsi lah, atau adjust lah gitu dengan kondisi yang ada saat ini. Oke, berarti mau nggak mau perusahaan-perusahaan juga harus siap ya mengadopsi AI ya. Iya. Betul, saya setuju Betul. sekali. Saya lupa maksudnya quote dari siapa, tapi perusahaan yang tidak menerapkan teknologi AI di dalam organisasinya itu, dia akan ditinggalkan dengan perusahaan yang menerapkan teknologi AI dalam bisnis mereka gitu. Iya. Jadi akan kedepannya saya melihat adalah organisasi atau perusahaan-perusahaan yang ada ini, kalau kita mau tetap bisa sustain, kita mau bisa tetap growth bisnisnya, ya harus adopsi AI di organisasinya. Kalau enggak mereka akan ditinggal gitu. Ya Betul, sederhana aja. Maksudnya orang mau jualan
mau di level e-commerce, jualan tradisional, kalau misalnya teknologi itu nggak kita terapin di dalam organisasi kita, yang menerapkan teknologi AI itu yang akan gantiin kan gitu. Apalagi ini AI itu cepat sekali gitu, masif gitu, dan kita menolak sebuah revolusi gitu. Betul. Kita yang akan digilas gitu. Benar sih, benar. Ini mungkin ceritanya mirip-mirip kayak perpindahan transportasi kuda ke mobil dulu ya. Betul. Nah, Iya kan, itu revolusi industri, revolusi apa ya? Ya saya lupa sih apa. Saya juga lupa. Revolusi industri sih bahasanya kalau nggak salah ya. Nah itu ya memang salah satunya yang jadi concern kan saat ini gitu. Oke. Ya. Kemudian kita tadi ngomong tentang pengadopsian artificial intelligence. Nah, banyak tanggapan-tanggapan bahwa perusahaan-perusahaan itu hanya berskala yang besar aja yang bisa menggunakan teknologi AI. Nah, apakah itu benar atau tidak gitu kan? Kalau misalnya memang tidak, bagaimana caranya supaya perusahaan dengan skala menengah ke bawah itu bisa mengakses teknologi tersebut? Ya, kalau balik dari mungkin pertanyaan masnya sebelumnya itu adalah revolusi. Kalau kita bilang revolusi artinya semua kena nih. Kita nggak ngomongin perusahaan besar aja, UMKM, usaha menengah atau SMB juga akan ada impactnya gitu. Sebenarnya sadar nggak sadar kan kita secara personal individu juga mungkin sudah adopsi AI secara nggak sadar ya. Betul. Kalau kita udah ngomongin pakai Google gitu, itu sudah ada AI di situ. ChatGPT juga gitu ya Pak ya. ChatGPT, Microsoft itu kan juga AI kan, salah satu ChatGPT juga Microsoft. Ataupun menggunakan sosial media juga sekarang sudah pakai artificial intelligence. Jadi sadar nggak sadar kita udah pakai, udah terbiasa gitu. Tapi dalam bisnis ini juga menjadi tantangan juga buat setiap industri tadi. Dan kalau dibilang adalah hanya perusahaan besar, mungkin asumsinya adalah dia punya budget untuk dia investasi. Betul. Nah, sebenarnya UMKM itu atau SMB ini sebenarnya bisa mendapatkan layanan, maksudnya services yang relate ke AI itu di cloud segala macam. Karena kan sudah banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menjual layanan AI itu sendiri gitu. Ya mungkin salah satunya BRK juga ya, harusnya sudah menyediakan itu baru UMKM kan ya gitu ya. Nah itu menjadi salah satu yang bisa solusi buat UMKM itu, misalnya mereka bisnisnya di mana, bidang jasa mungkin atau F&B atau industrinya mungkin manufacture tapi dalam skala kecil. Nah ini kan jadi tantangan buat perusahaan-perusahaan sistem integrator seperti BRK untuk bisa menciptakan atau menyediakan layanan ini untuk industri-industri ini. Itu mungkin jadi salah satu solusi. Ya, mungkin yang bisa dikembangkan ke depannya sih. Jadi segmentasinya nggak cuma untuk enterprise aja nih Pak untuk penerapan AI ya. Berarti benar. Untuk SMB juga bisa untuk menerapkan AI ini. Ini semua akan AI itu mengcover semua industri, mengcover semua lapisan masyarakat sih. Bahkan di kehidupan kita sehari-hari. Iya betul. Benar. Pakai ChatGPT gitu kan. Sehari-hari kita pakai ChatGPT. Betul. Jadi buat sobat berkawan, ayo jangan takut, engage customer. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita ngomong lagi terkait tantangan ya Pak Brando. Kalau sebelumnya tantangan mengenai pengadopsian AI, nah ini sekarang lebih ke pengembangan. Apa tantangan terbesar ketika kita mau melakukan pengembangan terhadap AI? Apakah AMD sendiri punya solusi AI untuk menjawab hal tersebut? Jadi tantangannya kalau kita ngomongin adalah pasti investasinya, terus energi itu juga jadi salah satu yang sangat secara global juga sangat jadi topik discussion yang sering dibahas. Karena apa? Konsumsi dari listrik yang digunakan untuk menjalani GPU server ini juga besar sekali kayak gitu. Jadi tantangan energi juga menjadi salah satu yang jadi poin penting. Even kayak kalau kita ngomongin sederhananya ya, kalau misalnya kita data center yang dibangun di Indonesia ini rata-rata tuh data center untuk cloud. Satu node server itu istilahnya mengkonsumsi listrik bisa sampai 12.000 watt. Betul. Itu mungkin ya rata-ratanya.
Nah itu hanya bisa untuk cover satu rak yang 42 itu hanya cukup untuk satu itu. Nah itu kan artinya boros sekali kan, listriknya juga boros, kemudian space-nya juga boros. Itu juga salah satu tantangan. Di AMD sendiri juga kita sangat concern dengan kayak gitu. Jadi inovasi yang AMD kembangkan itu juga kita percaya bahwa kita nggak hanya ngomongin performance yang mungkin jauh lebih baik kayak gitu, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa meningkatkan efisiensi gitu dari konsumsi power atau energinya itu sendiri. Makanya kita juga ada target yang kita capai untuk misalnya dengan energi sekian, misalnya let's say kita 1000 watt itu, bisa nggak kita bikin sebuah teknologi yang performance-nya mungkin seolah-olah ini konsumsi listrik untuk 5000 watt kan kayak gitu. Nah itu yang AMD kembangkan saat ini. Makanya sekarang kita juga kalau diomongin kita masuk beberapa world record untuk energi efisiensi saat ini dengan teknologi kita. Nah itu yang benar-benar AMD concern sih. Oke, berarti solusi AMD di sini juga sebenarnya efisiensi itu ya diperhatikan ya. Betul. Berarti kalau ngomong terkait GPU, berarti apakah GPU dari AMD sendiri ini udah mensupport server-server yang lain gitu kan? Kita tahu misalkan di satu server ada GPU tapi bukan hanya brand A misalkan, tapi ada brand B juga gitu. Berarti secara compatibility juga AMD sudah support berbagai ini ya. Ya, ini itu pertanyaan menarik Mas. Jadi AMD itu menganut sistem open ecosystem. Jadi kita menganut open ecosystem, artinya adalah kita itu terbuka ke semua vendor teknologi gitu. Kalau ditanya apakah teknologi AMD ini siapa yang bisa mengadopsi, hampir semua brand itu sudah mengadopsi teknologi AMD saat ini. Nah itu tujuannya apa? Karena kita perlu adalah untuk bangun ekosistem gitu. Bangun ekosistem karena kita ini kan sebagai teknologi owner nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh ekosistem, kita butuh vendor ini, kita butuh sistem integrator untuk bisa menciptakan produk ini untuk bisa sampai ke pengguna akhir yang mana itu bisa memberi manfaat buat kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah yang AMD kembangkan. Dan yang menarik adalah kalau relate ke AI, kita satu-satunya perusahaan semiconductor yang menciptakan produk CPU dan GPU dengan high performing. Jadi artinya adalah kita punya produk yang dia secara performance di atas levelnya, tapi kita punya keduanya. Mungkin di brand sebelah dia punya teknologi GPU, tapi dia nggak punya CPU-nya. Atau yang satunya dia punya CPU tapi GPU-nya nggak perform well gitu. Nah kalau kita di AMD, kita teknologinya kedua-duanya itu perform well. Artinya dia ini adalah sesuai dengan standar yang diminta oleh market kayak gitu. Keren banget nih solusinya AMD. Berarti itu juga sekaligus penjelasan mengenai pembeda solusi AI AMD sendiri dengan brand yang lain. Ya, jadi pembedanya itu sebenarnya saya bisa bilang ada 3 sih pembedanya. Tadi pertama kita sebutnya A plus A. A plus A. A plus A itu maksudnya AMD CPU plus AMD GPU gitu. Nah artinya apa? Artinya kompatibilitasnya pasti sudah ada di situ gitu. Udah zero support lah gitu. Jadi waktu diimplementasi udah tidak ada lagi isu kompatibilitas. Kemudian selain itu di AMD itu juga kita punya ada security di dalam chipnya itu sendiri. Nah ini yang nggak banyak teknologi yang mengadopsi ini gitu. Ya kalau dia ciptain chip ya udah dia ciptain aja, tapi security-nya mungkin nggak diadopsi gitu. Di AMD itu sendiri kita kayak contoh ya, di AMD EPYC itu kita ada namanya Secure Encrypt Virtualization gitu, SEV. Nah itu tujuannya apa? Dia mengencrypt setiap data virtual yang ada di dalam mesin itu, dalam server itu sendiri. Yang mana kalau misalnya terjadi kebobolan atau ada orang yang bertindak jahat untuk membobol data di mesinnya kita atau di customer, waktu dia ambil data itu tetap bukan data yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Jadi mereka nggak bisa jual atau mereka nggak bisa manfaatkan itu karena data itu jadi sampah juga buat mereka, kecuali tetap di mesin itu sendiri. Nah ini adalah teknologi security yang AMD kembangkan dan
kalau setahu saya sih kompetitor kita juga belum kembangkan sampai di level itu. Nah ini yang membuat pembeda teknologi kita ini dengan teknologi sebelah gitu. Dan yang ketiga adalah ya tadi balik yang saya bilang, ngomongin performance ya, tapi kita ngomongin juga power consumption atau power efficient itu juga jadi concernnya kita. Tadi saya bilang mungkin ya, tadi udah pertanyaan udah saya jelasin, kita mau achieve atau mau capai adalah dengan power consumption yang rendah ini kita bisa kayak perform teknologinya itu bisa bisa maksimal kayak gitu. Makanya kalau contoh kalau yang tahu dengan produk AMD Ryzen untuk di laptop ya contohnya itu, kita itu bisa dengan core yang lebih tinggi, tapi dia sekarang itu bisa power consumption-nya jauh lebih rendah. Makanya sekarang kita bisa state atau di world record itu kita bisa state bahwa sekarang teknologi chip dengan efisien atau power consumption yang jauh lebih efisien kayak gitu TCO-nya. Gitu. Keren banget ya. Kebetulan saya pakai laptop AMD juga. Oh Pak. gitu ya. Saya juga. Oh iya. Iya. Mantap deh, Paul. Oke, kemudian AMD kan juga pasti udah menawarkan solusi AI-nya di berbagai sektor. Betul. Nah, boleh nggak Pak Brando ceritakan satu atau dua sektor bagaimana customer itu merasakan manfaatnya? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin sektor sih, saya rasa semua sektor sih. Oke, ya di kesehatan ya, Mm-hmm. butuh misalnya kalau untuk di dunia kedokteran itu, atau waktu kita mau menciptakan kayak vaksin-vaksin yang baru, mungkin kita melihat ke belakang sedikit adalah pada zaman COVID itu ya. AMD juga salah satu perusahaan yang berkontribusi, kita kasih funding juga untuk bangun superkomputer HPC. Itu tujuannya apa? Tujuannya kita untuk doing riset gitu. Jadi riset yang untuk menghasilkan vaksin baru waktu itu COVID itu butuh superkomputer yang nggak bisa dikerjain kayak komputer biasa kayak gitu atau server biasa. Jadi sebuah mesin besar yang kita bisa olah sebuah data untuk bangun sampel-sampel yang mana kita bisa buat kayak sampel percobaan vaksin itu, mungkin yang biasanya orang lakukan itu mungkin bisa bertahun-tahun atau mungkin ratusan hari gitu. Tapi ini dengan teknologi ini memudahkan kita untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan hasil itu mungkin dalam hitungan mungkin 1 atau 2 minggu gitu. Nah itu makanya waktu zaman kayak waktu pandemi itu kan vaksin tuh kok tiba-tiba vaksin bisa kayak gini udah betul. Ini beneran menemukan ini atau ini sebenarnya dibuat aja virusnya kayak gitu. Jadi pertanyaan ya. Jadi pertanyaan padahal sebenarnya teknologi itu yang membantu hasil dari penemuan vaksin itu jauh lebih cepat. Nah, itu di kesehatan. Kemudian di industri FSI ya, dunia keuangan itu juga layanan seperti ini, teknologi AMD ini juga bermanfaat sekali untuk real time, untuk face recognition, untuk processing data itu juga sangat butuh sekali. Di manufacturing, di dunia pendidikan, kemudian di entertainment juga itu juga perlu. Contoh, setahu saya sih Netflix itu juga pakai teknologi kita sih, makanya dia juga streaming juga bisa lebih lancar, tidak nge-lag segala macam. Nah, itu salah satu contoh manfaat dari teknologi sih kayak gitu. Wah berarti di semua sektor nih berbagai sektor. Betul. Keren banget. Karena ya balik lagi kan sebenarnya boleh name it lah. Kalau kita relate ke teknologi itu butuh namanya prosesor, butuh namanya otak dari teknologi. Jadi even di mobil aja juga butuh chip juga kan kayak gitu. Jadi ya kita itu sebenarnya juga ketergantungan dengan chip itu sangat tinggi sekali. Walaupun kita bukan orang yang ngembangin itu, kita pengguna, tapi kebutuhannya tinggi sekali sih kayak gitu. Berarti kehidupan kita udah nggak jauh-jauh dari prosesor tersebut ya? Iya, betul sekali. Nah, kemudian bagaimana AMD bisa berinovasi ke depannya dalam menghadapi masalah-masalah yang lebih besar dan more kompleks di masa depan nanti gitu, Pak? AMD itu juga kita bilangnya ya, bisa kita R&D itu jadi salah satu prioritas kita lah. Mungkin kita 1/3 atau bahkan 2/3, saya nggak tahu lah ya detailnya,
itu mostly adalah engineer di AMD. Jadi banyak R&D di situ. Nah, memang kalau kita ngomongin teknologi seperti ini ya kita harus inovasi. Mungkin AMD itu per 3 bulan tuh ada ngeluarin paten baru, teknologi baru gitu. Even yang mungkin di ranah consumer juga, di ranah retail juga ada, atau di FPGA kayak gitu. Nah, kita selalu menghasilkan produk-produk baru terus, dan itu berkesinambungan gitu. Jadi nggak sekedar ini kita punya teknologi baru misalnya setahun sekali, nggak, kita itu continue terus ada di bisnisnya AMD itu sendiri. Karena kan kita di industri dengan pemainnya nggak banyak, inovasi itu jadi sebuah standar yang harus dilakukan. Ciptain sebuah produk baru harus dilakukan gitu. Harus terus berinovasi. Harus terus berinovasi, kalau enggak ya kita akan ditinggal gitu. Karena either kamu go atau ya you no go gitu. Betul. Itu yang terjadi kayak gitu. Wah, ternyata menarik banget ya. Sekali ini. Iya. Menarik dari tantangan di dunia AI itu sendiri gitu. Sudah dibahas oleh Pak Brando juga. Dan gimana sih cara AMD menyelesaikan tantangan-tantangan itu sendiri. Nah, mungkin dari Mas Khalil ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, mungkin Sobat Birkawan juga pengen tahu head office AMD itu sekarang di mana gitu. Ya, kalau kita sih memang kalau di global itu di head office-nya ya, office-nya itu di US, di Santa Clara. Ya, California. Kemudian kalau di Indonesia ini kita ada perwakilan di Sudirman di WTC. Di WTC. Ya. Gitu. Jadi ya mungkin kalau dari kita sih dari AMD ya apa yang bisa, kontribusi yang bisa kita lakukan adalah ya kita mau menciptakan teknologi yang advance. Goalnya adalah ya bisa dirasakan oleh masyarakat umum, kemudian bisa membuat masyarakat itu jauh lebih produktif, jauh lebih perform dengan kegiatannya sehari-hari sih gitu. Ya mungkin saya sempat tadi nggak ngomong, kayak di client device kita juga sebenarnya kayak Ryzen itu juga udah ada AI engine di dalamnya gitu. AI engine. Jadi kita bisa bikin kayak local ChatGPT seperti itu juga udah bisa dengan teknologi yang kayak, kalau nggak salah sih dia Ryzen AI itu sudah menggunakan AI engine sampai 50 TOPS, 50 trillion operation per second. Jadi kalau mungkin skala-skala kecil bikin kayak lokal ChatGPT segala macam itu sebenarnya dengan chip AMD itu nggak harus pakai mesin yang besar ya tadi. Capable ya Pak? Udah capable juga kayak gitu sih. Berarti kalau ngomong terkait device laptop, AMD sendiri juga udah punya engine AI ya? Iya, kayak contohnya Microsoft Copilot itu kan sempat dia bilang standarnya tuh di 45 TOPS untuk bisa jalanin apa ya, Copilot Plus. Copilot Plus, betul. Ya kita udah di 55 TOPS sebenarnya yang paling maksimal gitu. Jadi kita memang sudah jadi nggak ngomongin di level data center, enterprise, kita di level device juga teknologi kita sudah tanamkan AI engine di dalamnya. Kalau boleh tahu Pak, aku penasaran nih, di level kayak laptop itu si sistem AI engine-nya itu udah ada di Ryzen berapa Pak? Nah, kita ngerubah sebuah konsepnya sekarang, itu namanya Ryzen AI Pro 300. Nah itu juga sudah ada itu produk-produknya di hampir semua brand sih gitu. Ya kalau yang Ryzen AI Pro saat ini ada di HP dan di Lenovo. Jadi dia ada pembedanya itu, ada Ryzen AI yang biasa, itu biasanya di market, di retail ada. Tapi kalau ada customer enterprise yang mau pakai produk yang pro, nah itu kita ada di HP sama di Lenovo. Kalau nggak salah di Dell juga sudah ada sih. Dell juga ada. Dell baru launching produk Ryzen AI-nya itu line up-nya menggunakan teknologi AMD. Keren banget. Untuk laptop-laptopnya udah di Indonesia nih berarti Pak? Udah. Distribusi di Indonesia ya? Sudah, ya. Oke, itu buat sobat berkawan yang mau belajar AI more bersama client device bisa.
Wah, menarik banget nih ya obrolan kita kali ini tentang tantangan dari AI dan juga solusi yang ditawarkan oleh AMD. Oke, jadi kita dari summary dulu ya. Jadi pertama adalah tentang tantangan terbesar ketika kita melakukan adopsi AI. Kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana perusahaan-perusahaan dengan skala menengah ke bawah itu bisa menggunakan teknologi AI. Terus yang ketiga adalah tantangan ketika kita melakukan pengembangan. Tentu AMD juga sudah menjawab dengan solusi AI-nya. Kemudian selanjutnya adalah terkait apa pembeda ya brand AMD AI dengan brand yang lain. Terus cerita pengalaman atau use case AMD dalam memberikan manfaat ke customer-nya. Dan yang terakhir adalah bagaimana AMD berinovasi di masa depan untuk men-tackle semua masalah, baik masalah yang besar maupun yang more kompleks. Thank you banget untuk insight-nya Pak Brando. Makasih, Pak. Ya, thank you dan juga thank you banget Mas Sama-sama, Kamil sudah nemenin aku di Tech Talk Berka Podcast hari ini. Jadi kalau Sobat Berkawan ingin tahu lebih lanjut tentang solusi AMD khususnya di AI, bisa banget untuk hubungi ke kontak di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan ikuti terus podcast Tech Talk di Berka Podcast. See you. See you. See you.